10 Kratos XQ-58A Valkyrie, Amerika Serikat. Gambaran umum, Kratos XQ-58A Valkyrie adalah UCAV siluman eksperimental yang dikembangkan di bawah program teknologi pesawat terbang berbiaya rendah, LCAAT, Angkatan Udara AS. Pesawat ini dirancang untuk beroperasi sebagai pendamping setia yang mendukung pesawat tempur berawak dalam skenario pertempuran yang kompleks. Kemampuan operasi otonom menggunakan AI untuk menjalankan misi secara mandiri atau dalam koordinasi dengan jet tempur. Siluman kecepatan dapat terbang pada Mach 0,85 dengan jangkauan lebih dari 3.000 km. Ruang senjata dapat membawa rudal udara ke darat dan udara ke darat untuk melengkapi pesawat berawak. Hemat biaya harganya jauh lebih rendah daripada jet tempur tradisional, sehingga memungkinkan penyebaran massal. Penggunaan operasional, Valkyrie saat ini tengah menjalani pengujian ekstensif, dengan rencana untuk diintegrasikan ke dalam operasi Angkatan Udara AS sebagai pengganda kekuatan dalam pertempuran udara. EADS Barracuda, Jerman Spanyol. Gambaran umum, Barracuda, yang dikembangkan oleh Airbus Defence and Space, adalah UCAV siluman Eropa yang dirancang untuk operasi tempur, pengintaian, dan peperangan elektronik. Pesawat ini dibuat untuk menyaingi pesawat nirawak siluman Amerika dan Rusia. Kemampuan, siluman menggunakan teknologi Low Observable, LOW, untuk mengurangi tanda radarnya, sehingga ideal untuk misi serangan jarak jauh. Performa mampu mencapai kecepatan 1000 km per jam dengan jangkauan operasional lebih dari 3000 km. Muatan dapat membawa amunisi berpemandu dan peralatan pengintaian untuk operasi strategis. Peperangan berpusat pada jaringan dirancang untuk beroperasi dalam kelompok dan berkomunikasi dengan jet tempur berawak, meningkatkan koordinasi medan perang. Penggunaan operasional, Barracuda masih dalam tahap pengujian tetapi diharapkan dapat berfungsi sebagai aset utama dalam strategi pertahanan Eropa terhadap ancaman yang terus berkembang. 8 Winglong 2, Tiongkok. Gambaran umum, dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Group, Winglong 2 merupakan jawaban Tiongkok untuk MQ-9 Reaper. Pesawat ini telah diekspor ke berbagai negara, yang menunjukkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam teknologi pesawat nirawak militer. Kemampuan, kinerja terbang pada ketinggian hingga 30.000 kaki dengan daya tahan misi lebih dari 20 jam. Muatan dapat membawa 12 amunisi udara ke darat, termasuk bom berpemandu presisi dan rudal anti-tank. Multiperan digunakan untuk misi pengawasan, peperangan elektronik, dan penyerangan. Operasi yang disempurnakan AI dapat beroperasi secara mandiri dengan intervensi manusia yang minimal, sehingga mengurangi beban kerja operator. Penggunaan operasional, Winglong 2 telah digunakan secara luas dalam konflik Timur Tengah dan oleh militer Tiongkok untuk operasi pengintaian dan penyerangan. Tai Aksungur, Turki. Gambaran umum, Tai Aksungur buatan Turki, yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries, TAI, adalah UAV bermesin ganda, dengan ketinggian sedang, dan daya tahan lama, MEL, yang dirancang untuk operasi multiguna, termasuk pengawasan, patroli maritim, dan misi tempur. Kemampuan, kinerja memiliki daya tahan terbang lebih dari 49 jam dan dapat beroperasi pada ketinggian 40.000 kaki, menjadikannya salah satu drone paling tangguh di kelasnya. Kapasitas muatan dapat membawa senjata hingga 750 kg, 1.650 pon, termasuk amunisi berpemandu presisi seperti amunisi mikro pintar MAML dan rudal roket Sansom. Operasi Angkatan Laut dilengkapi sistem elektrooptik canggih dan radar apertur sintetis, SAR, untuk pengintaian maritim dan pelacakan target. Komunikasi satelit dapat dikontrol dari jarak jauh melalui SATCOM, memperluas jangkauan operasionalnya. Penggunaan operasional, Aksungur telah digunakan oleh militer Turki untuk misi ISR, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, dan operasi kontraterorisme. Daya tahannya yang lama membuatnya ideal untuk pengawasan perbatasan dan pertahanan pesisir. S-70 Okhotnik, Rusia. Gambaran umum, S-70 Okhotnik, Hunter, Rusia, yang dikembangkan oleh Sukhoi, adalah UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, siluman generasi berikutnya yang dirancang untuk misi serangan jarak jauh dan pengintaian. Dibuat dengan teknologi penghindaran radar yang canggih, pesawat ini merupakan komponen penting dari strategi perang udara Rusia di masa depan. Kemampuan, desain siluman menampilkan konfigurasi sayap terbang yang mirip dengan pesawat pengebom B-2 Spirit AS, mengurangi penampang radar dan membuatnya sangat mampu bertahan di wilayah udara yang diperebutkan. Kinerja memiliki jangkauan operasional sekitar 6.000 km,
3.700 mil, dan dapat terbang dengan kecepatan mendekati 1.000 km per jam, 621 mil per jam. Persenjataan diharapkan dapat membawa rudal udara ke darat dan bom berpemandu presisi secara internal untuk mempertahankan kemampuan siluman. Integrasi AI bekerja sama dengan jet tempur Su-57 Rusia, beroperasi sebagai wingman setia untuk menyediakan kemampuan pengintaian dan serangan yang lebih luas. Penggunaan operasional masih dalam tahap pengembangan. Okhotnik telah menjalani uji terbang dan diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2025. Peran utamanya adalah serangan penetrasi mendalam dan peperangan elektronik di lingkungan dengan ancaman tinggi. CH-5 Rainbow, Tiongkok. Gambaran umum, CH-5 Rainbow Tiongkok, yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, menandakan langkah maju negara tersebut dalam teknologi UAV, yang menawarkan kemampuan yang sebanding dengan pesawat nirawak terkemuka dari barat. Kemampuan, kinerja dengan daya tahan hingga 60 jam dan ketinggian layanan 30.000 kaki, CH-5 dirancang untuk misi jangka panjang di wilayah yang luas. Muatan mendukung kapasitas muatan 1.000 kg, yang memungkinkannya membawa beragam persenjataan, termasuk rudal udara ke permukaan dan bom berpemandu. Sensor dilengkapi dengan sensor elektrooptik dan inframerah canggih, ia menyediakan citra resolusi tinggi dan data penargetan. Penggunaan operasional, CH-5 telah diintegrasikan ke dalam gudang persenjataan beberapa negara, menjalankan peran dalam pengawasan perbatasan, pemberantasan pemberontakan, dan patroli maritim, yang mencerminkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di pasar UAV global. Bayraktar TB2, Turki. Gambaran umum, Bayraktar TB2, yang dikembangkan oleh Baykar Makina, telah menarik perhatian internasional atas efektivitas dan keterjangkauannya, sehingga kapabilitas pesawat nirawak canggih dapat diakses oleh lebih banyak negara. Kemampuan, kinerja pesawat nirawak dengan ketinggian sedang dan daya tahan lama ini dapat terbang pada ketinggian hingga 27.000 kaki, dengan daya tahan 27 jam, cocok untuk misi pengawasan yang diperpanjang. Muatan dapat membawa hingga 150 kg, biasanya dilengkapi dengan amunisi MAML dan MAMC, yang memungkinkan serangan presisi terhadap kendaraan lapis baja dan benteng pertahanan. Avionik dilengkapi dengan sistem avionik rangkap 3, TB2 memastikan keandalan dan ketahanan terhadap tindakan peperangan elektronik. Penggunaan operasional, Bayraktar TB2 telah terlibat dalam berbagai konflik, termasuk operasi di Suriah, Libya, dan Nagorno-Karabakh, di mana ia berhasil menetralkan banyak aset musuh, yang menunjukkan dampak strategis dari teknologi UAV yang terjangkau. RQ-4 Global Hawk, Amerika Serikat. Gambaran umum, RQ-4 Global Hawk buatan Northrop Grumman merupakan pesawat nirawak pengintaian dengan ketinggian tinggi dan daya tahan lama, yang menyediakan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian, ISR, yang komprehensif bagi pasukan AS dan sekutu. Kemampuan, kinerja beroperasi pada ketinggian melebihi 60.000 kaki, Global Hawk dapat tetap mengudara selama lebih dari 30 jam, mencakup wilayah geografis yang luas dalam satu misi. Sensor rangkaiannya mencakup radar apertur sintetis, sensor elektrooptik, dan inframerah, yang memungkinkan pengawasan di segala cuaca, siang dan malam. Komunikasi sistem komunikasi canggih memungkinkan transmisi data waktu nyata ke pusat komando, memastikan penyebaran intelijen yang tepat waktu. Penggunaan operasional, RQ-4 telah berperan penting dalam berbagai misi mulai dari pengawasan medan perang hingga tanggap bencana, menyediakan data penting yang menginformasikan keputusan strategis. Kemampuannya untuk memantau wilayah yang luas membuatnya sangat berharga untuk keamanan perbatasan dan patroli maritim. MQ-9 Reaper, Amerika Serikat. Gambaran umum, MQ-9 Reaper, yang dikembangkan oleh General Atomics Aeronautical Systems, merupakan bukti evolusi UAV dari sekadar alat pengintaian menjadi aset tempur yang tangguh. Awalnya diperkenalkan pada awal tahun 2000-an, Reaper telah mengalami penyempurnaan berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulannya dalam peperangan modern. Kemampuan, kinerja Reaper beroperasi pada ketinggian hingga 50.000 kaki, dengan daya tahan yang mengesankan lebih dari 27 jam, memungkinkan misi yang diperpanjang tanpa perlu pengisian bahan bakar yang sering. Muatan memiliki kapasitas muatan 3.800 pon, menampung berbagai persenjataan, termasuk rudal AGM-114 Hellfire dan bom GBU-12 Pathway 2, yang memungkinkan serangan presisi terhadap target bernilai tinggi. Sensor dilengkapi dengan sistem penargetan multispektrum, MQ-9 menyediakan citra resolusi tinggi dan data penargetan, yang memudahkan pengambilan keputusan secara real time dalam lingkungan pertempuran yang dinamis.
Penggunaan operasional. MQ-9 Reaper telah digunakan secara luas di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah dan Afrika, menjalankan peran seperti pengumpulan intelijen, dukungan udara jarak dekat, dan pemusnahan elemen musuh secara terarah. Kemampuannya untuk berkeliaran di area yang menarik perhatian dalam waktu lama menjadikannya aset penting dalam operasi kontraterorisme.